By the way, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan moodnya lagi bagus ya cuy. Di video kali ini, gue mau merangkum seluruh alur cerita dari film yang berjudul Lasif 2014. Film ini bergenre horor cuy. Dan buat kalian yang suka sama film bergenre horor, gue rekomendasiin ini film cuy. Tenang aja, gak bakalan dikejutin sama jump scare kok. Film ini menurut gue cukup simpel, dengan tokoh karakter yang sedikit, namun mampu menghadirkan nuansa horor yang cukup kental. Film ini mengisahkan tentang seorang polisi wanita yang baru saja ditugaskan di salah satu markas kepolisian bernama Sanford. Apesnya, dia bertugas hanya seorang diri. Kebayang dong, hari pertama masuk kerja tapi malah disuruh jaga sendirian. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung aja kita mulai ke cerita filmnya. Di awal scene kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang berbicara kepada ibunya di telepon. Dari seragamnya, kita tahu bahwa wanita ini seorang polisi. Ya, Jessica Loren sang tokoh utama. Malam itu adalah hari pertama Loren bekerja sebagai polisi. Dia mendapat tugas untuk menjaga kantor kepolisian Sanford. Bisa dibilang, kantor tempat Loren bertugas merupakan kantor lama yang sudah tidak berpenghuni. Loren lalu masuk ke kantor barunya. Terlihat suasana kantor yang cukup sepi. Hanya ada seorang petugas yang sedang berjaga malam itu. Dia adalah Sersan Cohen. Sersan Cohen lalu menjelaskan jika Loren akan bekerja sendirian di shift terakhir. Kebayang dong cuy, hari pertama kerja shift malam, terus ditinggal sendirian. Kembali ke film, Cohen mengatakan jika seluruh panggilan termasuk 911 sudah dialihkan ke markas yang baru. Jika ada hal yang darurat, Loren bisa menghubungi kantor yang baru. Cohen pun lalu mengajak Loren untuk melihat seisi ruangan kantor tersebut, mulai dari dapur dan ruang penyimpanan barang bukti. Terlihat ada beberapa jarum serta sempak yang gua pun gak tahu punya siapa cuy. Cohen kemudian mengatakan jika petugas kebersihan biasanya akan datang antara pukul 10 dan jam 4 pagi, sambil menegaskan agar Loren jangan meninggalkan tempat ini. Dan mulailah hari pertama Loren bertugas di shift terakhir. Tiba-tiba, dering telepon pun berbunyi. Saat diangkat, terdengar seorang wanita yang sedang meminta pertolongan. Loren kemudian meminta agar wanita itu memberikan alamatnya dan akan segera mengirim unit patroli ke lokasi wanita tersebut. Namun, wanita itu tak menjawab dan teleponnya malah terputus. Loren yang panik mencoba untuk menghubungi markas pusat. Anehnya, si petugas mengatakan jika semua panggilan sudah lama dialihkan ke markas yang baru. Lantas, siapa wanita yang baru saja menelpon Loren? Malam itu, tiba-tiba saja ada yang mengetuk kantor. Saat dicek, ternyata tidak ada siapapun. Namun, saat Loren akan masuk, secara ajaib seseorang sudah berada di dalam kantor. Dari pakaiannya yang lusuh, tampak seperti tunawisma. Loren memperingatkan pria tersebut untuk pergi, namun dia malah seenaknya kencing di ruangan itu. Bisa dibilang pria ini seperti agak gila. Singkat cerita, Loren tiba-tiba mendapatkan telepon dari wanita yang mengaku bernama Monica. Wanita ini yang menelpon sebelumnya. Ia mengatakan jika dia sedang disekap di sebuah peternakan, namun tak ada petunjuk yang jelas tentang keberadaan wanita ini. Loren kemudian menghubungi markas kepolisian Sanford dan diminta untuk menyebutkan nama lengkap si wanita yang mengaku bernama Monica. Sayang, lagi-lagi informasi yang diberikan tidak lengkap. Keanehan dimulai ketika Loren yang saat itu hendak membaca buku. Tiba-tiba, pintu di belakangnya bergeser dengan sendirinya. Secara tidak ada seorang pun di kantor tersebut. Saat seluruh ruangan dicek, ternyata ada si pria tunawisma yang sedang berdiri di salah satu ruangan. Loren kemudian memborgolnya dan membawanya ke ruang tahanan. Tapi pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Dan terdengar dengan jelas teriakan dan tangisan wanita seperti sedang dilukai. Loren kemudian meminta tolong agar seseorang membukakan pintu. Lalu yang terjadi... seperti mayat yang sedang tergantung. Mungkin kalian juga penasaran apa yang sebenarnya terjadi di markas kepolisian Sanford ini cuy. Dan kenapa Jessica Loren ditugaskan sendirian? Kita lanjut dulu ke ceritanya.
Karena merasa ketakutan, Loren mencoba untuk pergi keluar. Kemudian terlihat seorang wanita sedang berdiri di depan kantor. Wanita ini bernama Marigold. Siapa sebenarnya Marigold? Pada scene ini kita diberitahukan bahwa Marigold sebelumnya pernah bekerja di kantor tersebut. Namun, tidak dijelaskan lebih rinci di filmnya posisi dari si Marigold ini. Yang jelas, dia mengatakan jika sebelumnya telah terjadi kasus yang mengerikan di kantor itu, di mana saat itu ada 3 tahanan yang ditangkap. Mereka merupakan keluarga yang aneh dengan sebutan para Paimon. Mereka menghabisi serta menjaga korbannya yang kebanyakan wanita. Atau lebih jelasnya, Paimon semacam keluarga pemuja iblis, di mana pimpinan mereka bernama John Michael Paimon. Yang lebih gilanya lagi, setelah ditangkap mereka lalu menggantung diri mereka dengan menggunakan spray kasur di dalam tahanan. Anehnya, keesokan harinya mayat mereka hilang secara misterius. Lalu, iblis itu sudah menghilang di balik dinding, ungkap Marigold kepada Loren. Ternyata, Loren sudah mengetahui hal itu dengan mengatakan jika ayahnya dulu adalah salah satu polisi yang menangkap para Paimon tersebut dan membawanya ke ruang tahanan di markas lama mereka, yaitu tempat bertugas Loren sekarang. Saat Loren kembali masuk ke dalam, terlihat TV di ruangan itu menyala dan memperlihatkan rekaman seorang pria yang diduga adalah John Michael Paimon, serta kedua pelaku lainnya yaitu Kitty Catherine Knox dan Dorothy Perkins. Dalam rekaman tersebut terlihat bagaimana cara mereka menghabisi korbannya yang kebanyakan cabe-cabean. Gua rasa mereka lebih brutal dari psikopat karena membantai tanpa rasa belas kasihan. Serem parah. Di tengah kepanikan tiba-tiba terlihat seseorang sedang berada di luar kantor. Rupanya itu opsir Ryan Price. Loren mungkin sedikit lega karena ada yang menemaninya di kantor, pikirnya saat itu. Meskipun awalnya agak jaim, tapi lama-lama doi luluh juga. Ryan Price adalah seorang polisi yang juga teman dari ayahnya Loren. Ia sempat mengatakan jika pada saat kejadian penangkapan itu, dia bersama ayahnya Loren. Sayang, mereka hanya mampu menyelamatkan 4 gadis, sedangkan 6 gadis lainnya tewas mengenaskan, serta 2 orang polisi yaitu ayahnya Loren, dan 1 lagi ternyata opsir Price cuy. Ia pun pergi begitu saja. Dan tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan dari lorong kantor. Lalu kemudian muncul sosok menyeramkan dengan menggunakan penutup kepala. Gak salah lagi, dari pakaiannya itu adalah John Michael Paimon. Lalu terdengar dari ruangan seperti ada yang bernyanyi lagu kerohanian. Saat dicek, benar saja. Sekumpulan gadis remaja sedang duduk berkumpul sambil bernyanyi. Kengerian tak hanya sampai di situ saja. Ketika Loren mendapat panggilan dari markas Sanford, ia mendapatkan fakta yang mengejutkan. Petugas mengatakan jika Monica ternyata sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dia merupakan korban terakhir pembantaian yang dilakukan oleh keluarga Paimon. Tubuhnya ditemukan di antara pepohonan. Dan ngerinya, ia tewas setelah dipukuli dengan tongkat bisbol secara membabi buta. Sampai akhirnya petugas menceritakan yang sebenarnya. Secara ajaib, foto-foto korban lalu tergeletak di lantai. Jika dihitung, lebih dari puluhan wanita sudah dibunuh secara keji oleh keluarga Paimon. Hingga tibalah waktunya Loren bertemu dengan sosok Monica yang menurut gua benar-benar ngeri sih cuy. Wajahnya tampak semrawut dan hampir tanpa pakaian. Pada saat Loren hendak keluar untuk meninggalkan kantor, tiba-tiba saja handphonenya berbunyi. Ternyata itu adalah ayahnya Loren. Gua sedikit nggak paham, kenapa hantu bisa pakai telepon cuy. Secara mengejutkan, pria tunawisma yang sempat diborgol oleh Loren tiba-tiba saja tewas tergantung di dalam ruangan. Bisa disimpulkan bahwa pelakunya adalah keluarga Paimon yang sudah berubah menjadi iblis. Ia pun menampakkan wujudnya yang sudah berubah seperti iblis.
Lauren kemudian berusaha untuk kabur dari kantor tersebut. Pada saat akan keluar, tiba-tiba muncul orang-orang dengan kepala yang ditutupi kain. Persis seperti pengikut si John Payment. Sempat terjadi aksi tembak-tembakan, namun kenyataannya jika yang Lauren tembak bukanlah pengikut keluarga Payment, melainkan petugas kebersihan yang pada saat itu terlambat datang. Rupanya, Lauren sengaja dibuat halusinasi oleh iblis jelmaan si John Payment, sampai pada akhirnya Lauren pun menyadari jika ia sudah dipengaruhi. Naasnya, ia lalu ditembak dari belakang oleh Opsir Cohen, yang saat itu baru saja tiba untuk menggantikan shiftnya Lauren. Dan film pun berakhir. Oke cuy, mungkin segitu dulu rangkuman dari alur cerita film Lascive yang bisa gue share ke kalian. Inti dari filmnya adalah kisah Jessica Lauren yang baru saja ditugaskan menjadi seorang polisi. Namun, ia malah ditempatkan di markas lama kepolisian Sanford seorang diri. Bisa dibilang, jika tempat itu penuh dengan kutukan dan teror dari keluarga Payment. Namun karena penasaran, ia lalu mengambil tugas tersebut. Sampai akhirnya ia bertemu dengan sosok Opsir Price, yaitu polisi yang menjadi rekan ayahnya dulu. Namun akhirnya karena kutukan keluarga Payment, Jessica Lauren bisa disimpulkan tewas cuy setelah ditembak oleh Opsir Cohen. Jika kalian suka dengan videonya silahkan di like dan di share sebanyak-banyaknya. Syukur-syukur kalau di subscribe ya cuy, biar gua tambah semangat lagi bikin kontennya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau penyampaian yang kurang bisa dipahami. Akhir kata, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.